Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah Nafika Ardiana dengan nomor pokok mahasiswa 24215111070. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar kepramukaan dari mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Denny Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait pengertian dan konsep pembagian kelompok, asas dan lambang gerakan pramuka, fungsi dan peranan pramuka dalam pendidikan bangsa, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan sistem AMOL, dan juga yang terakhir regulasi organisasi pramuka. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok. Berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan pramuka. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Untuk yang pertama itu terkait dengan pembagian kelompok ya. Nah, dalam kegiatan kepramukaan itu terdapat sistem pembagian kelompok yang disebut dengan sistem beregu. Nah, anggota dari pramuka itu dibagi menjadi beberapa bagian kelompok seperti dalam siaga itu barung, terus juga dalam penggalang ada regu, dan juga dalam pendega itu ada sangga. Nah, setiap kelompok biasanya itu terdiri dari beberapa anggota dan dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok. Contoh implementasinya itu dapat kita lihat dalam kegiatan perkemahan, di mana setiap regu itu memiliki tugas seperti mendirikan tenda, memasak, menjaga kebersihan, dan mengikuti berbagai lomba antar regu. Adapun pembagian kelompok itu sangat penting karena dapat melatih kerjasama, kepemimpinan, tanggung jawab, serta solidaritas antar anggota pramuka. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka, kemudian jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Asas dalam gerakan pramuka adalah Pancasila yang menjadi dasar nilai dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Nah, sementara itu lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Seperti yang kita tahu, tunas kelapa itu memiliki beberapa makna penting yang diantaranya adalah dapat tumbuh di mana saja, kapan saja, kuat, dan juga berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Asas dan lambang ini menjadi simbol penting yang mencerminkan nilai-nilai moral, karakter, serta tujuan pendidikan dalam gerakan pramuka. Pertanyaan yang ketiga, fungsi dan peranan pramuka dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Nah, jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa, kemudian berikan argumen dasaran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Gerakan pramuka itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam pendidikan bangsa. Di antaranya adalah membentuk karakter generasi muda seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan keterampilan hidup seperti kepemimpinan, kerjasama, dan kemandirian. Dan kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Dan menanamkan kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya. Adapun peranan dari pramuka adalah mendukung pendidikan formal di sekolah, kemudian membentuk generasi muda yang mandiri dan menanamkan nilai moral dan etika. Nah, di era digital ini, peran pramuka dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan media digital untuk pembelajaran pramuka, serta mengembangkan kegiatan yang inovatif dan juga kreatif. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMOL merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Nah, jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem AMOL kepramukaan, berikan juga argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Kan pramuka memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan pramuka. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan juga tanah air, peduli terhadap sesama manusia dan juga alam, dan yang keempat, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Adapun metode kepramukaan juga menjadi ciri khas pendidikan pramuka seperti belajar sambil melakukan atau learning by doing, kemudian kegiatan yang menarik dan menantang, sistem beregu, kegiatan di alam terbuka, dan penggunaan tanda kesyakapan.
Selain itu, pramuka juga dikenal dengan sistem Among, yaitu sistem pendidikan yang menekankan pada keteladanan dan binaan dengan prinsip Ingarso Sungtolodo, Ingma Diamangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang itu memberikan dorongan. Nah, sistem ini mengajarkan bahwa seorang pembina itu harus mampu memberi teladan, membangun semangat, serta memberikan dorongan kepada anggota pramuka. Lanjut ke pertanyaan kelima, organisasi Gerakan Pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Nah, jelaskan mengenai organisasi Gerakan Pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan juga argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota Gerakan Pramuka. Gerakan kepramukaan itu memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat gugus depan. Nah, struktur tersebut itu meliputi kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, ranting, dan juga gugus depan. Selain itu, dalam organisasi pramuka juga terdapat ADART. Nah, ADART itu apa sih? ADART yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan aturan yang mengatur tujuan organisasi, struktur kepengurusan, serta hak dan kewajiban anggota. Nah, memahami ADART itu sangat penting agar setiap anggota pramuka dapat menjalankan kegiatan dengan tertib, disiplin, dan sesuai dengan aturan organisasi. Sebagai kesimpulan, Gerakan Pramuka itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab generasi muda melalui pembagian kelompok, nilai-nilai asas dan lambang, prinsip dasar kepramukaan, serta sistem organisasi yang jelas. Pramuka itu menjadi salah satu sarana pendidikan karakter yang sangat bermanfaat bagi bangsa. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.